Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala BPKAD, para kuasa pengguna anggaran, rekan-rekan pengelola keuangan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun juga satuan kerja mitra Kabupaten Kota Bumi, rekan-rekan insan pers dan teman-teman di Kabupaten Kota Bumi yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita senantiasa dilimpahi nikmat yang begitu banyak sehingga kita terus bisa menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing secara lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan kinerja APBN KPPN Kota Bumi yang meliputi 5 kabupaten, jadi dari mulai Lampung Utara, kemudian Waikanan, Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan secara sekilas bahwa kinerja APBN terus mengalami peningkatan untuk di KPPN Kota Bumi, baik dari sisi pertumbuhan juga maupun dari sisi kinerja. Dan perlu kami informasikan juga bahwa sejauh ini sampai dengan akhir Juli bahwa Provinsi Lampung itu termasuk provinsi dengan kinerja APBN dalam hal penyerapan APBN itu tertinggi secara nasional. Dan KPPN Kota Bumi termasuk juga yang tertinggi untuk wilayah Sumatera. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan APBN untuk realisasi belanja negara terus mengalami pertumbuhan yang positif hampir di semua jenis belanja. Demikian juga dari sisi kinerja belanja negara, belanja pemerintah pusat maupun juga belanja TKD jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan belanja negara alami pertumbuhan positif 8,55%, kemudian juga belanja negara itu 25,02% dan TKD 6,43%. Kemudian kalau secara kinerja dibandingkan dengan tahun lalu, itu untuk belanja negara mengalami peningkatan sekitar 9,04% dan belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan 12,86% dan TKD mengalami peningkatan 8,64%. Bapak Ibu sekalian, bisa ke slide yang awal, Mas. Sebelumnya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi secara rupiah, pagu yang dikelola oleh KPPN Kota Bumi sebesar 5,87 triliun. Ini untuk belanja pemerintah pusat 807 miliar atau 13,75%, kemudian 5,06 triliun itu adalah transfer ke daerah atau porsinya sebesar 86,25%. Di bulan Juli ini terdapat penambahan alokasi belanja pemerintah pusat yaitu untuk KPU, lingkup KPU yang terdiri dari 5 satker di 5 kabupaten sebesar 45,84 miliar. Kemudian sampai dengan 31 Juli realisasi belanja mencapai 3,62 triliun atau sudah mencapai 61,9% dari pagu. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 475,94 miliar atau mencapai 58,97% dari pagu. Kemudian untuk realisasi belanja pemerintah pusat secara rupiah yang paling tinggi adalah di Kepolisian Republik Indonesia, itu juga ada 5 Polres di 5 kabupaten, realisasinya sebesar 151,88 miliar. Adapun untuk kinerja penyerapan tertinggi itu terdapat pada Kementerian Agama, ini terdiri dari 40 satker dengan daya serap secara keseluruhan sebesar 63,53% dari pagu. Adapun untuk realisasi penyaluran TKD sudah terrealisasi sebesar 3,16 triliun atau 62,36% dari pagu.
penyaluran DAU ini merupakan juga penyaluran TKD terbesar dan juga cara kinerja juga kinerja yang paling tinggi. Nah, Kabupaten Lampung Utara ini merupakan Pemda dengan penyaluran TKD yang paling tinggi, paling besar, yaitu 897,37 miliar. Nah, adapun untuk kinerja yang tertinggi adalah di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 65,18% dari Pagu. Bapak Ibu sekalian, dari sisi alokasi, ini dibandingkan dengan awal tahun tidak mengalami pergerakan yang begitu signifikan, kecuali ada beberapa tambahan alokasi untuk di belanja BPP, belanja pemerintah pusat khususnya di KPU. Itu mengalami beberapa kali revisi penambahan. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2023 ini alokasi pagunya sebesar 5,87 dan 5,06 triliun itu ada untuk dialokasikan untuk TKD dan 807,06 miliar itu untuk belanja pemerintah pusat untuk sekitar 95 satuan kerja. Lanjut. Nah, secara ringkas dalam IAKON ini untuk realisasi APBN sampai dengan 31 Juli, pendapatan negara, ini ada PNBP, juga ada pendapatan perpajakan secara total 733,79 miliar untuk 5 kabupaten, 5 satker. Kemudian ini mengalami pertumbuhan sebesar 16,33% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 630,8 miliar. Untuk belanja negara sudah terrealisasi 3,63 triliun, ini juga mengalami pertumbuhan 8,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana tahun lalu sebesar 3,347 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat, ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 25% dengan realisasi 475,94%. Transfer ke daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,43% dan realisasi 3,16% dibandingkan dengan periode Juli tahun lalu 2,9 triliun. Maaf, transfer ke daerah 3,16 triliun dibandingkan periode Juli tahun lalu 2,966 triliun. Hampir semuanya menunjukkan tren yang positif baik dari sisi kinerja maupun juga pertumbuhan. Nah, ada beberapa yang mungkin perlu kita highlight. Ini ada belanja barang, ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan 72%. Ini didorong oleh realisasi belanja barang dengan berlangsungnya tahapan pelaksanaan pemilu yang ini didominasi atau ditopang oleh 5 satuan kerja yang ada di KPU. Di samping itu juga secara umum kinerja belanja barang di beberapa satker juga mengalami peningkatan, baik itu misalnya di Polri maupun juga di Kemenang. Kemudian belanja modal ini walaupun pagunya, alokasi pagunya juga mengalami ini penurunan, hampir lebih dari 50% dibandingkan tahun lalu, tetapi secara realisasi mengalami pertumbuhan 2,77%. Hal ini karena ditopang oleh kinerja yang meningkat luar biasa. Tahun lalu realisasi sebesar 20,78%, tahun ini 45,19%. Jadi kenaikannya cukup signifikan dari sisi kinerja. Kemudian untuk TKD, baik untuk DPH maupun DAU juga masih mengalami pertumbuhan yang positif. Ini karena DAU SG itu sudah realisasi sampai dengan tahap 2. Kemudian juga nilai bagi hasil juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, di mana tahun ini 35 miliar, sampai dengan Juli tahun lalu 33,87 miliar. Kemudian untuk DAP fisik, ini untuk sampai dengan Juli, secara pertumbuhan itu mengalami kontraksi, penurunan 27,56%, dan namun secara kinerja sebenarnya mengalami kenaikan 24 menjadi sebesar 24,16%. Jadi kinerja naik, tetapi tetap mengalami kontraksi. Hal ini karena alokasi pagu
itu lebih kecil untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu untuk alokasi dak fisik. Kemudian untuk dak non fisik ini mengalami pertumbuhan 23,41% dan secara kinerja juga mengalami lonjakan yang cukup tinggi dari 57,98 menjadi 70,96. Hal ini, pertumbuhan ini termasuk juga kinerja karena ada perubahan pencairan dana BOS dari yang sebelumnya tahun lalu itu 3 tahap, tahun ini menjadi 2 tahap. Dan pada bulan Juli untuk dana BOS, dana PAUD, kemudian juga kesetaraan itu sudah hampir realisasi hampir untuk semua sekolah, artinya sudah hampir 100%. Jadi ada beberapa sekolah itu yang memang belum realisasi, tetapi sebagian besar hampir 100% itu sudah realisasi. Jadi tinggal sedikit lagi untuk dana BOS dan ini juga menopang pertumbuhan maupun juga kinerja dari dak fisik. Kemudian untuk insentif fiskal tahun ini kita tidak ada dari 5 kabupaten tidak ada yang mendapatkan insentif fiskal. Kemudian untuk dana desa ini juga mengalami kontraksi 3,96%. Secara kinerja juga mengalami penurunan dari 63,34% menjadi 62,67%. Di samping itu juga alokasi pagunya mengalami penurunan dari 714 ke 693 sehingga ini semakin memperdalam kontraksi. Di samping tadi ada penurunan dari sisi kinerja. Oke, bisa dilanjut. Belanja pemerintah pusat sebagaimana kami sampaikan tadi realisasi total 475,94%. Kemudian belanja pegawai 475,94 miliar, kemudian belanja pegawai 259,669 miliar, atau secara komposisi realisasi belanja pegawai ini sebesar 55% dari total belanja pemerintah pusat. Kemudian belanja barang 205,89 miliar, atau setara dengan 43% dari total realisasi belanja BPP. Belanja modal itu ada realisasi 10,38 miliar atau sebesar 45% dari pagu dan 10 miliar ini setara dengan 2% dari realisasi belanja pemerintah pusat. Oke, lanjut. Dari sisi Kementerian Negara Lembaga belanja pemerintah pusat dari 4 Kementerian Negara Lembaga atau bagian anggaran dengan alokasi anggaran paling tinggi itu ada Kepolisian RI, realisasinya 151,88 miliar, kemudian Kemenak, disusul Kemenak 1,124 miliar, kemudian KPU 77 miliar, BPS 32,5 miliar, dan ada sekitar beberapa kementerian yang lain itu total 89,77 miliar. Ini ada Kumham, ada Kejaksaan, ada Mahkamah Agung, juga Kementerian ATR BPN, dan Kemenku, BMKG, dan BPOM, serta BNN. Ini ada 40 satker, secara total realisasi 89,77 miliar. Kemudian dari sisi kinerja, kita lihat bahwa Kemenak itu kinerjanya paling tinggi yang sebelumnya. Nah, kinerja Kemenak itu 63,53%. Kemudian disusul Polri, ini secara daya serap, kinerja APBN-nya itu sebesar 60,96%. Nah, beberapa waktu yang lalu sampai dengan Juni itu masih KPU yang paling tinggi kinerjanya, namun karena ada penambahan tadi pagu, alokasi pagu di bulan Juli, sehingga kinerjanya prosentase dari daya serapnya sedikit mengalami penurunan karena ada peningkatan pagu. Lanjut. Kalau kita lihat sebaran per kabupaten, realisasi belanja pemerintah pusat, ini untuk Lampung Utara, itu karena beberapa satker, itu sebagian besar ada di Lampung Utara, dan daya serapnya juga cukup tinggi, 170 miliar atau 60,32%. Kemudian disusul Waikanan, itu ada realisasi 103 atau 60,34%. Kemudian ada Tulang Bawang 86 miliar, kemudian Tulang Bawang Barat 58 miliar, kemudian Mesuji 57,97 miliar. Kalau dari sisi kinerja,
Maka di Satker yang ada di wilayah Waikanan itu kinerjanya paling tinggi, rata-rata 60,34%, disusul oleh Lampung Utara 60,32%. Oke, lanjut. Bapak sekalian, beralih ke TKD. Nah, kalau kita lihat TKD, alokasi yang paling tinggi memang ada di DHU, sehingga realisasi yang paling tinggi juga ada di alokasi untuk DHU 1,989 triliun. Ini setara dengan 65,81%. Jadi sudah 65,81%, di mana DHU ini terbagi menjadi dua, ada yang block grant atau tidak dibatasi penggunaannya, dan ada sebagian yang dibatasi penggunaannya atau kadang disebut dengan specific grant. Nah, untuk DHU specific grant ini sudah realisasi untuk tahap kedua, untuk dana kelurahan sudah seluruhnya tahap kedua, kemudian untuk pendidikan, untuk kesehatan semua kabupaten sudah realisasi tahap 2, kemudian untuk PU itu sudah realisasi tahap 2, kecuali Lampung Utara dan Waikanan. Kemudian kita lihat juga DAK non-fisik, ini realisasinya juga cukup besar, 70,36% atau 609 miliar. Ini seperti saya sampaikan tadi, karena ada perubahan pola penyaluran dana BOS dari 3 tahap menjadi 2 tahap, dan pada bulan Juli itu adalah tahap sudah bisa dibayarkan tahap 2 untuk 50%-nya. Jadi sudah hampir semua sekolah sudah menerima penyaluran dana BOS, tinggal beberapa sekolah saja yang masih belum, dan mudah-mudahan segera disusulkan. Kemudian dana desa sudah mencapai 62,67%, dan dana desa ini sebagian besar sudah tahap 2. Tahap 2 untuk reguler, demikian juga untuk PLT. Bahkan untuk Tulang Bawang Barat itu sudah masuk tahap 3 untuk PLT dan reguler. Ini luar biasa untuk wilayah Tulang Bawang Barat dalam percepatan penyerapan dana desa. Kemudian dana desa ini untuk tahap 2 yang reguler itu paling lambat adalah tanggal 24 Agustus. Jadi besok itu adalah realisasi batas akhir pengajuan realisasi untuk penyaluran dana desa tahap 2 yang reguler. Jadi sampai dengan siang ini masih ada sekitar 18 desa lagi. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah diajukan penyalurannya, dan sekiranya tidak diajukan penyaluran maka tahap 2 tidak akan salur, dan otomatis tahap 3 untuk reguler juga tidak salur. Untuk DAK fisik, di bulan Juli kemarin adalah batas akhir penyampaian persyaratan, dan sejauh ini sudah realisasi 89 miliar atau 24,16%. DPH sudah realisasi 36 dari 114 atau 31,18%. Nah, salah satu DPH ini komponennya adalah DPH untuk SDA, kemudian juga untuk pajak. Nah, untuk pajak dari semua Pemda itu sudah melakukan rekon pajak semester 1 2023, dan ini menjadi salah satu persyaratan untuk realisasi DPH pajak di triwulan 3 dan triwulan 4. Oke, lanjut. Berikutnya realisasi TKD per Pemda. Jadi kita lihat Lampung Utara itu sudah realisasi 62,63% atau sebesar ketutup dari 897 ya, 897 miliar. Kemudian untuk Tulang Bawang sudah realisasi 662 miliar atau 61,80%. Kemudian Waikanan sudah realisasi 706 miliar atau 61,22%. Mesuji sudah realisasi 418,9 miliar atau 61,73%. Dan Tulang Bawang Barat sudah realisasi sebesar 472 atau sebesar 65,18%, dan ini merupakan kinerja penyerapan TKD yang paling tinggi di Tulang Bawang Barat. Ini salah satunya didukung oleh percepatan realisasi DAK fisik, juga dana desa yang sudah masuk sampai dengan tahap 3.
tahap 3, kemudian juga BLT juga sudah realisasi BLT triwulan 3. Nggak salah per saat ini juga sudah selesai untuk BLT triwulan 3-nya. Lanjut. Dan untuk realisasi DPH yang paling tinggi secara kinerja ada di Lampung Utara 38,70% atau sebesar 7,2 miliar. Kemudian di Tulang Bawang itu secara realisasi rupiah itu cukup besar 8,6 miliar dengan kinerja atau penyerapan 29,51%. Kemudian di Waikanan 7,4 miliar atau 30,53%. Kemudian di Mesuji 6,26 miliar atau 26,33%. Dan Tulang Bawang Barat 5,9 miliar atau 35,78%. Oke, lanjut. Untuk DAU, jadi kalau kita lihat kinerja yang paling tinggi ini ada di Tulang Bawang, 67,68% atau sebesar 403 miliar. Ini sudah realisasi untuk DAU sebanyak bulan Agustus, berarti sebanyak 8 kali untuk semua Pemda. Kemudian untuk DAU spesifik grant juga sudah realisasi semua, kecuali untuk pekerjaan umum atau infrastruktur di Waikanan dan Lampung Utara, juga terkait dengan dana P3K untuk semua Pemda itu juga belum realisasi. Kemudian di Lampung Utara itu sudah realisasi 588 miliar, kemudian di Waikanan 416 miliar, di Mesuji 272 miliar, dan Tulang Bawang Barat 308 miliar. Lanjut. Untuk alokasi DAK atau realisasi DAK sampai dengan 31 Juli, ini kalau kita lihat kinerjanya untuk DAK ini Tulang Bawang Barat 59,65% atau sudah realisasi 100,77 miliar dari pagu 168,936 miliar. Kemudian disusul oleh Waikanan 58,9% atau 171 miliar dari pagu 290 miliar. Selanjutnya ada Mesuji 85 miliar dari 147 miliar alokasi pagunya atau 58,01%. Berikutnya ada Lampung Utara dengan realisasi DAK sebesar 56,94% atau sebesar 175 miliar dari alokasi pagu 308. Dan Tulang Bawang ini 51,89% atau 164 miliar dari pagu 316 miliar. Dan DAK fisik, DAK ini sebelumnya ini termasuk gabungan dari DAK fisik maupun juga non fisik. Tadi saya sampaikan bahwa untuk BOSP, dana bantuan operasional satuan pendidikan, di dalamnya ada BOS, BOP, PAUD, dan BOP kesetaraan. Ini sampai dengan 31 Juli, ini menyalurkan untuk 1.668 sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun juga swasta, dan melingkupi 282.787 siswa di 5 Pemda. Untuk penyaluran BOP PAUD itu ada 1.221 PAUD serta SKB, baik negeri maupun swasta, dan di dalamnya ada 45.878 siswa, dan BOP kesetaraan ada 62 PKBM dan SKB, dan itu melingkupi 4.988 siswa. Kemudian di dalam DAK ini juga ada BOK Puskesmas. BOK Puskesmas ini mulai tahun ini disalurkan langsung kepada Puskesmas, jadi tidak melalui rekening BUD lagi, dan sudah tersalurkan sampai dengan tahap 2, itu 96 Puskesmas sudah terrealisasi semuanya tahap 2 yang tersebar di 5 Pemda. Demikian juga untuk DAK fisik, dana tunjangan guru ASN daerah, dan DAK non fisik jenis lainnya juga sudah realisasi yang relatif tepat waktu. Bahkan beberapa DAK non fisik itu juga sudah masuk pada DAK non fisik lainnya, sudah masuk pada tahap realisasi untuk tahap 2. Lanjut.
Selanjutnya untuk realisasi dana desa. Nah, ini kinerja yang paling tinggi di Tulang Bawang Barat sudah mencapai 68,76%, ini sampai dengan 31 Juli, dan sudah masuk tahap 3. Realisasinya sebesar 57,2 miliar. Kemudian Tulang Bawang ini juga cukup cepat juga dalam realisasi dana desa, 66,22% atau 85,8 miliar. Kemudian selanjutnya ada Lampung Utara, ini 62,97% atau 126 miliar. Kemudian ada Mesuji 61,88% dari alokasi pagu sebesar 88 dengan realisasi 54 miliar. Kemudian yang terakhir ada Waikanan, ini penyerapan 57,71% atau 111 miliar. Nah, sampai dengan akhir Juli, itu masih ada beberapa desa yang belum realisasi, dan kalau kita potret per hari ini masih ada 18 desa lagi yang belum realisasi tahap 2 untuk reguler, dan batas akhir adalah sampai dengan tanggal 24 Juli untuk batas akhir penyampaian persyaratan penyaluran dana desa tahap 2 untuk yang reguler. Lanjut. Nah, sekilas dapat kami informasikan juga terkait dengan realisasi pembiayaan kredit ultramikro untuk Provinsi Lampung. Kredit ultramikro sudah tersalurkan sampai dengan 31 Juli sebesar 195,19 miliar, dan ini mencakup 43.184 debitur, atau kalau kita rata-rata per debitur sebesar 4,52 juta. Nah, kalau kita lihat sebaran berdasarkan penyalur, maka di PNM itu penyalurannya yang cukup besar, 187,17 miliar, dan melingkupi 42.067 debitur. Disusul oleh koperasi 5,88 miliar, di dalamnya ada 948 debitur, kemudian ada perusahaan pembiayaan 2,14 miliar, mencakup 169 debitur. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola keuangan, baik di Pomda maupun juga di satuan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji, yang telah bersinergi bekerjasama dengan baik dengan KPPN untuk kecepatan realisasi APBN, sehingga saya sampaikan di awal tadi bahwa Lampung ini termasuk provinsi sampai dengan akhir Juli penyerapan yang paling tinggi secara nasional. Namun penyerapan ini adalah satu hal yang perlu kita imbangi juga dengan akuntabilitas, jadi tetap kita jaga akuntabilitas, kemudian juga transparansi, juga kita tetap prudent dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk juga dalam pencapaian target-target output maupun outcome yang dibiayai oleh APBN, baik melalui TKD maupun juga melalui belanja pemerintah pusat di satuan kerja instansi vertikal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ini merupakan satu sinergi yang sangat baik yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan untuk satu kinerja APBN yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.